Keluarga aku nggak ada yang olahraga sih. Orang tua nggak ada yang olahraga. Malah nggak ada. Jadi aku pencetusnya sendiri. Oke. Halo Kanca Bima, kembali lagi di BPJ Podcast yang dimana sekarang barengan sama Edward Bagas yang bakal nemenin kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu pemain tim pro yang aksinya ini selalu bikin kamu berdiri ya, teriak pasti. Siapa lagi kalau bukan Mr. Handri Satria. Halo Mas Handri. Halo. Hai. Sehat? Sehat Mas Handri? Kabarnya? Sehat. Sehat ya. Aduh, Mas Handri, ini berarti kalau ngomongin Bima Perkasa Jogja, Mas Handri ini udah berapa lama nih Mas di BPJ sendiri? Ini tahun kedua aku gabung di BPJ 2024, tahun pertamaku. 2024 Iya, tahun pertama. Oke, kalau ngomongin BPJ 2024 tahun pertama. Sebelumnya kalau boleh tahu Mas Handri ada di mana? Sebelumnya aku di Aspak, Jakarta, Oke. yang udah bubar di profesional. Yes. Timnya udah nggak ada. Aku di sana 8 tahun, dari tamat SMA 2011. 8 tahun Mas, Iya. dari tamat SMA 2011. 2011. Tapi Mas, berarti kan setelah SMA langsung masuk ke tim pro berarti Tim pro ya? benar. Itu ceritanya gimana Mas? Apakah Mas Handri ini juga dibilang sebagai salah satu orang yang kena scouting waktu SMA atau gimana nih? Ceritanya sih waktu itu kan tim SMA ku yang di Bali lagi tanding di Jakarta kan. Oke. Itu lagi ada pertandingan, kita diundang oleh sama sekolah di sana. Yes. Ya udah kita main di situ, ikutin turnamen di situ selama seminggu. Ya mungkin dari sana aku mikirnya sih nggak yang ya udah kita main aja gitu. Iya, iya, iya. Kita main aja, nggak mikir kalau aku di scouting segala macam. Kebetulan aku masuk klub di Bali itu Merpati kan. Nah Merpati. seniorku yang di Merpati itu banyak alumni Aspak. Oh, oke. Nah mereka mungkin ada kenalan buat ke Aspak. Mereka ngasih tahu bahwa oh ada nih pemain yang apa namanya bibitnya, Yes. ada bibitnya bagus gitu. Jadi mulai dari situlah pertamanya. Oke, berarti Mas Handri ini tumbuh besar dari kecil di Bali berarti ya? Iya, Dari dari Bali. lahir lah. Dari lahir Kalau di orang Bali. tua ya emang keturunan Bali lah. Terus akhirnya masuk ke tim pro ketika momentumnya itu waktu pindah main ke di Jakarta ya. Iya, Ada kesempatan SMA-nya ya, turnamen iya, SMA. turnamen SMA se-Indonesia lah. Oh, oke. Waktu tahun 2000 berapa ya? 2009 kalau nggak 2009. salah. Iya. Mas, tapi kalau ngomongin basket nih, yang ngenalin basket sama Mas Handri ini siapa sih sosoknya tuh? Ngenalin basket itu aku dari basket itu dari kelas 6 SD. Nama SD. 6 SD ya karena ngelihat kan ada ekstrakurikuler kan. Nah di situ aku coba ikut, dari situlah apa namanya mulai tertarik dengan basket. Oh, gitu. Karena di sekolah ada ekstrakurikuler basket, jadi dari situlah aku mulai kayaknya seru nih, bisa ditekunin lah. Oke. Sampai sekarang. Oh, berarti bukan ini ya Mas, soalnya kan kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol nih biasanya orang itu kan like father like son kayak kan, diturunin tuh dari keluarga kayak gitu. Ada sosok terdekat yang apa ya namanya, yang bikin tertarik. Oh, berarti kalau Mas Handri ini malah dari ekstrakurikuler Dari SD. ekstrakurikuler. Keluarga aku nggak ada yang olahraga sih, orang tua nggak ada yang olahraga. Malah nggak ada. Jadi aku pencetusnya sendiri. Gokil. Tapi nih buat kamu nih Kanca Bima mungkin dari tadi bertanya-tanya kenapa sih ada banyak banget bakpiaku, karena bener banget sekarang Edward Bagas dan juga Mas Handri ini lagi ada di House of Bakpiaku. Jadi langsung aja kamu datang ke sini karena tempatnya besar banget. Kamu tadi juga bisa makan-makan enak, menikmati senja yang luar biasa. Kayak tadi Mas Handri coba makan apa aja Mas di sini Mas? Oh di sini yang enaknya apa ya tadi aku coba burgernya enak sih. Burgernya gokil ya. Tapi ya di sini kan namanya juga House of Bakpiaku Yes. kan, pasti bakpiaku lah. Paling seneng rasa apa Mas?
Keju aku. Keju. Tapi pertama kali nyobain bakpia, ada ini nggak mas kayak nggak cocok nih di lidah orang Bali nih? Enggak sih, apa ya? Ya pertama kali nyobain kebetulan ya bakpiaku. Bakpiaku ya. Rasa keju. Waktu itu kan apa namanya balik lagi ya ke basket ya. Waktu itu kita lagi ada series Jogja Yes. yang aspak. Oke. Pertama kali tahun berapa ya? Lupa aku tahunnya. Ya udah coba kebetulan dikasih sama fans bakpiaku. Jadi ini kok enak ya, rasa susu itu pertama kali. Rasa susu, oh ternyata cocok. Cocok. Kebetulan Malah sekarang sama BPJ sponsor Bener, kan. gokil banget. Tapi balik lagi, berarti kalau ngomongin kemarin di Aspak 8 tahun. Setelah di Aspak 8 tahun dari tahun 2011, berarti sampai 2019. 2019 lanjut kemana mas? 2019 itu aku off 2 tahun kan. Kenapa tuh? Karena kan ya aku pengen sesuatu baru, mencoba hal yang baru selain di basket. Yes. Ya aku pulang ke Bali. Oke. Nah kebetulan pas aku pensiun pada saat itu Aspak udah nggak ada kan. Yes. Aspak udah bubar. Jadi aku pulang ke Bali, aku kerja di Bali 2 tahun. Oh, berarti vakum 2 tahun itu karena emang mungkin sudah mulai jenuh ya sama basket? Iya, mencoba hal yang baru, sesuatu yang baru lah di luar basket. Karena emang dari SD kelas 6 ikut ekstrakurikuler, lanjut sampai SMA, ternyata setelah SMA langsung masuk ke tim pro ya? Iya. Oh, terus ngapain aja mas 2 tahun di Bali mas? Ya 2 tahun paling jadi kerja kantoran lah. Aku sempat kerja kantoran 2 tahun di salah satu bank lokal di Bali. 2 tahun aku di situ ya sambil paling habis pulang-pulang kerja itu ya nggak lupa sama badan kan, juga badan main-main basket gitu paling seminggu 2-3 kali lah paling. Karena ini lucu banget soalnya kadang kalau misalnya aku lihat beberapa podcast kadang emang orang-orang yang mungkin di bidang entertain atau di luar yang apa ya namanya ya yang di luar kantoran pasti nyoba yang namanya kantoran. Terus gimana mas 2 tahun kantoran? Ya pasti hal yang berbeda ya. Sebagai atlet ya kalau di kantor ya nggak ada jam tidur siangnya kan. Itu kan sesuatu yang apa istilahnya privilege buat atlet kan, bisa tidur siang. Kalau di kantoran ya nggak bisa, maksudnya tanggung jawabnya juga beda gitu. Dan pressure-nya pun juga beda kan. Jadi ya di situ selama 2 tahun tuh aku mendapatkan hal-hal yang baru, kehidupan yang baru lah. Yes. Di luar basket gitu. Terus akhirnya mas, ada momen tertentu gak yang bikin kira-kira waktu 2 tahun vakum itu kelihatannya hidupku di basket deh? Nah, kebetulan itu Bali United lagi baru muncul kan. Baru muncul ya? Ya, Bali United baru muncul. Nah, disitulah ditawarin lagi buat balik. Nah, kebetulan juga kan ya kenapa enggak, nama daerah sendiri kita apa namanya bela daerah sendiri ya akhirnya bergabung di tahun 2022 kalau nggak salah. Ya 2022. 2021. 2021 ya, masuk di Bali United ya. 2021 akhirnya sampai berapa tahun tuh di sana mas? 2 tahun aku sampai 2023. 2023. Oke, akhirnya setelah 2 tahun 2023 selesai, 2024 masuk ke Bima Perkasa Jogja. Yeah. Itu ceritanya gimana mas? Awalnya apakah mungkin Mas Hendri ngelirik nih BPJ atau mungkin BPJ yang ngelirik nih? Iya, di situ ada aku punya teman namanya Mas Anwar kan. Mas Anwar. Nah Mas Anwar tuh kebetulan kenal sama Mas Budro ya kalau nggak salah. Oh iya. Nah, Anwar Basili. Ya itu kebetulan di situ ya aku coba mungkin aku yang menawarkan diri ke BPJ, mungkin butuh pemain. Yes. Ya aku akhirnya ngajuin ke mereka gitu. Akhirnya ya udah aku bergabung sama BPJ di tahun 2024. 2024 ya. Gokil. Terus akhirnya menginjakan kota Yogyakarta lagi ya. Betul. Jogja selalu istimewa sih buatku ya. Maksudnya selama di Aspak juga karirku di Aspak ya
Jogja salah satu kota yang paling animonya paling besar. Ya, terutama di basket ya. Yes. Itu paling besar di Jogja. Jadi ya selalu istimewa lah. Dan ya sampai sekarang dibawa ke Jogja mungkin itu jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik ya. Iya. Tapi pernah berapa lama Mas paling lama di Jogja tuh sebelum jadi? Masih paling cuma yang pas season doang, Season pas doang series doang. Paling lama ya 7-8 hari. 7-8 hari. Iya. Dan akhirnya sekarang udah 1 tahun lebih nih. Iya, udah mau 2 tahun lah. Hampir 2 tahun tinggal di Jogja. Menetap di Jogja. Ya belum, ya tinggal di Jogja. Tinggal Bisa di dibilang Jogja tinggal ya. di Jogja. Ada perubahan sesuatu nggak Mas dari dirimu ketika akhirnya dari Bali ke Jogja? Kalau dari diri mungkin enggak ya, sama Enggak. aja kan, maksudnya Bali sama Jogja nggak jauh beda lah. Ibaratnya kayak suasananya, ibarat kalau orang-orang bilang slow living gitu. Yes. Ya, slow living ya memang enak untuk tinggal di Jogja. Aku juga sendirinya juga nggak terlalu suka yang terlalu rame gitu. Jadi nggak jauh beda sih. Oke, dan akhirnya kalau misalnya balik lagi, throwback lagi, kemarin sempat vakum 2 tahun. Terus habis itu ada kesempatan di Bali United. Akhirnya dari momentum itu jadi makin yakin untuk sebenarnya menjalannya di basket. Gitu ya Mas ya? Iya. Kalau misalnya nggak jadi pemain basket Mas Handri Satria ini dikenal sebagai apa Mas kira-kira? Belum nggak bisa bayangin ya. Karena hampir berapa tahun ya jadinya? 6 berapa itu? Aku umur 6 tahun dari SD, umur dari SD kelas 6. Ya hampir 20-an tahun di basket, nggak tahu sih, nggak habis pikir. Mungkin aku cita-citaku waktu kecil sih jadi pengusaha ya. Mungkin dikenal jadi pengusaha kan nggak tahu kan. Oke Mas Andri, tapi kalau misalnya yang bikin spesial lagi ketika kalau misalnya Kanca Bima nih nonton Mas Handri di game home, pasti di bagian tribun, bukan tribun ya, di bagian courtside itu pasti ada yang selalu mendukung, yang tidak pernah absen mendukung Mas Handri Satria. Iya. Jelas keluarga kecilnya Iya, Mas Handri. Berarti sekarang sudah punya berapa? Baru satu. Baru satu ya. Umur berapa Mas kalau boleh tahu Mas? 14 bulan. 14 bulan. Gokil. 1 tahun 2 bulan. Iya, 1 tahun 2 bulan. Cowok, cewek? Cowok. Cowok. Kalau misalnya dari Mas Handri sendiri, ini kan sekarang jadi seorang ayah ya, selama 14 bulan ini. Yang pengen Mas Handri ajarkan ke anak tuh Mas? Iya, ya dari sisi aku sebagai orang tua, terutama seorang ayah, ya aku mencoba membuat anakku tuh yang hal-hal yang baik lah. Nanamin hal-hal yang baik ke anakku, mencoba menjadi orang tua atau ayah yang baik lah. Mencontohkan yang baik, karena kelak ya hidup masa depannya dia kan panjang. Jadi ya aku harap dia menjadi sosok anak yang baik. Gokil. Tapi Sun bakal diarahkan ke basket gak nih Mas kira-kira? Ya kita cuma sebagai orang tua, sebagai ayah cuma bisa mengarahkan aja. Mengarahkan aja. Tapi keputusan tetap di anak. Gokil, keren ya. Keren banget. Tapi ini gak sih Mas, ada tantangan gak sih kira-kira? Apalagi kan sekarang Mas Handri sudah menjadi seorang ayah, kepala rumah tangga juga nih. Tantangan terbesar menjadi seorang pro player. Iya, tantangan paling di kondisi fisik ya. Kondisi fisik. Karena apalagi kan anak masih 14 bulan lagi, ibarat lagi capek-capeknya lah, karena lagi kesana kesini gitu. Kita tantangannya paling habis pulang latihan itu kita kan butuh istirahat. Cuma ya balik lagi, namanya kita mendidik anak yang baik, kita harus ya nemenin lah istilahnya. Paling itu sih dari kondisi fisik sama pada saat keluar kota sih. Ninggalin istri ya sama anak di rumah berdua. Ya kebetulan aku sama istri nggak pakai IRT sih. Jadi pure aku sama istriku. Itu sih tantangannya. Iya. Kenapa nggak pakai Mas?
Apakah itu emang jalan yang dipilih? Ya mungkin belum saat ini. Belum, Nanti ya? mungkin kalau udah besaran mah. Oke. Tapi Mas, berarti ketakutan yang paling besar tuh apa Mas? Kalau sekarang, mungkin ketika Mas Hendri masih lajang, ketakutannya beda. Nah sekarang, Iya, ketakutan sebagai orang tua, ayah, ya tidak bisa mencontohkan yang baik. Kayak ngerasa, oh aku sudah pantaskah memberi contoh, seperti itu sih. Sudah pantaskah apa namanya ngasih tahu, ya ngerasa selalu berkaca aja. Maksudnya pantaskah aku apa namanya menjadi orang tua yang baik, itu sih. tapi kan berat banget kan Mas, apalagi Mas Hendri ini seorang tim pro. Pasti jadwal latihannya, Iya, betul. jadwal kegiatannya, pasti padat banget. Iya. Nah bagi waktunya tuh gimana Mas? Iya, paling kan kita latihan total ya, kalau dalam sehari total tuh paling nggak nyampe, ya nggak kayak kerja kantoran lah yang 8 jam, kita paling cuma sampai paling lama itu 4 sampai 5 jam 4 sampai 5 jam sehari. Nah sisanya itu ya di rumah main kayak gitu, nemenin anak sama istri gitu aja sih. Sebenarnya nggak yang terlalu apa ya, kalau mengganggu nggak ya, maksudnya nggak yang terlalu banyak ngabisin waktu, itu enggak sih. Oke, berarti ada ini ya, ada deal-dealannya sendiri juga ya? Iya, udah ya aku sama istri kebetulan udah memang sudah bagi-bagi tugas lah. Bener. Gokil, komitmennya luar biasa ya. Susah loh. Berarti balik lagi Mas ke basket nih ya. Basket ini kan berarti tadi kalau misalnya boleh tahu ketika ke Jakarta itu berarti karena salah satu ajang ini ya, kompetisi antar SMA ya. Itu dari situ ya berarti Dari ya. situ. Dari situ dan akhirnya ke Jakarta langsung masuk ke profesional. Dan kalau misalnya dilihat secara historikalnya, Mas Hendri pun juga sudah pernah masuk ke timnas ya. Itu di tahun berapa Mas? Di tahun 2016 kebetulan itu mewakili ajang Asian University Games ya di Singapura. Dia dapat medali emas ya waktu itu. Umur berapa ya waktu itu? 20 berapa gitu. Sekian. Keren. Itu sih paling berkesan, lumayan menurutku. Lumayan paling berkesan. Oke, lumayan paling berkesan ya. Berarti itu ajang university ya berarti ya. Itu waktu itu Mas Andri ada tesnya nggak sih itu timnasnya itu? Itu kan mewakili, jadi setiap kampus ada pemain-pemain yang diambil kan, 12 pemain. Jadi seluruh kampus mewakili Indonesia kan waktu itu, seluruh kampus di Indonesia. Jadi 12 pemain diambil buat mewakili Indonesia di ajang University Games. Oke, gokil, keren banget kan Mas Hendri Satria. Gitu. Apalagi di depan saya makin keren makin ganteng ya. Ada perbandingannya soalnya. Tapi Mas Hendri ya, tadi kan sudah ngobrolin panjang banget seputar kehidupan olahraganya, pengalaman basketnya, apalagi sampai ke Singapura gitu kan. Pasti dulu Mas Hendri ini adalah seorang junior dan sekarang sudah bisa dibilang menjadi seorang senior. Ada nggak sih Mas yang mungkin Mas Hendri sekarang sebagai seorang senior tuh selalu mengingatkan kepada juniornya, itu gara-gara seniornya Mas Hendri yang dulu? Ada nggak kira-kira? Selalu ada ya, maksudku aku dulu sebagai junior tuh pasti panutanku yang di atasku, kayak senior. Mungkin ada beberapa nama yang aku maksudnya sebagai role modelku gitu, kayak pada saat itu mungkin Saverius, kayak Ramadhani, Mario Grungan pada saat itu, Isman Toyib yang sempat di BPJ juga. Benar-benar. Itu mereka selalu mengajarkan disiplin, karena disiplin itu apalagi kita sebagai atlet sangat penting ya, menjaga tubuh. Habis itu pada saat latihan, attitude
Itu sangat penting. Nah, itu aku bawa sampai sekarang. Jadi aku tanemin ke junior-junior yang sekarang di BPJ. Aku tipe orangnya yang nggak suka banyak ngasih tahu gitu loh. Tapi tapi aku lebih ke action, Memberikan kayak contoh ya, memberikan contoh langsung gitu. Jadi biar mereka, kalau aku memberikan contoh yang baik, mereka pasti segan. Istilahnya mereka pasti, wah, aku umurnya 20-an tahun, sedangkan si Mas Andri umurnya udah 33 tahun sekarang, umurnya jauh gitu, masa aku bisa kalah sama sama Mas Andri. Aku pengen tanemin anak-anak kayak gitu loh. Iya, supaya apalagi industri basket sekarang kan lagi meningkat. Itu untuk masa depan, iya bisa aku jamin ya, bisa gitu. Bisa terjamin lah kalau mereka serius. Kalau mereka serius ya, apalagi konsisten ya. Apalagi konsisten. Nah, yang konsisten itu yang sulit kan. Paling sulit ya. Paling sulit. Karena melawan diri sendiri. Iya, betul. Karena kalau misalkan konsisten itu, ya itu sebagai value buat kita. Tapi kalau dari satu tim nih Mas, di Bima Perkasa Jogja, siapa yang paling dekat sama Mas Andri? Kalau paling dekat, gak ada sih ya, maksudnya ya semuanya sama. Semuanya gitu. sama ya? Semuanya sama, kalau nggak ada yang dekat segala macam, enggak. Semuanya sama kok. Oh, oke, semuanya sama ya. Berarti tidak ada yang kayak sosok adik, nggak ada, semuanya sama. kok. Oh ya udah, karena kita satu tim nih di sini. Kita satu tim ya. Ya kita juga, maksudnya dari junior ke senior juga nggak menutup kemungkinan untuk komunikasi. Misalkan ada mereka yang nggak suka mungkin, ya kita juga harus terima gitu loh. Terima masukan mereka gitu loh. Jadi kita sama-sama melengkapi. Benar. Nah Mas, tapi kan kalau ngomongin menjadi seorang profesional basketball player, itu kan adalah sebuah profesi ya. Sedangkan kalau ngomongin basket, kadang kenapa basket? Karena hobi. Nah, kalau seorang pro basketball player, hobinya apa nih kalau Mas Andri nih? Kalau aku sih jalan-jalan ya. Jalan-jalan ya? Hobinya jalan-jalan. Ya itu ibarat, ya balik lagi, aku jalan-jalan kalau misalkan ada waktu luang gitu, lagi day off, ya aku jalan-jalan sama istri, anakku. Itu udah sangat apa namanya, bikin refresh lah. Iya. Stress release gitu ya? Stress release. Tempat mana Mas biasanya yang paling sering dikunjungin kalau di Jogja? Kaliurang atas paling. Kaliurang ya? Iya. Oh, Mas Andri ini berarti tim gunung ya, bukan tim pantai ya? Karena pantainya jauh banget. Pantainya susah, nyari pantainya juga di sini. Jauh banget, ini mesti kemana ya pantainya? Tapi Mas Andri itu lebih suka gunung apa pantai? Kebetulan kalau di Jogja yang paling terdekat gunung. Kalau di Bali? Kalau di Bali dua-duanya. Dua-duanya ya? Karena ya pantai juga dekat, gunung juga dekat. Emang kayak gitu ya, suka kayak alam-alam berarti ya? Sukanya alam-alam. Ya memang nggak suka yang rame-rame gitu sih, aku sama istriku. Jadi lebih enak lah buat ngobrol-ngobrol gitu. Oh, ternyata satu frekuensinya sama. Ya tuh ya. Oh, menyenangkan sekali. Tapi Mas, kadang kan setiap orang kan ini kan, apa namanya, di dalam perjalanan hidupnya pasti punya kata-kata atau statement, quotes yang selalu menjadi pegangan. Kalau Mas Andri ini ada nggak? Kalau misalnya ada, apa nih? Mungkin bisa jadi ini jawaban buat teman-teman yang masih bingung nih. Kenapa ya aku harus tetap main basket? Iya, mungkin apa ya, kesempatan tuh nggak datang 2 kali ya. Jadi kalau udah dapat kesempatan, ya maksimalin lah kesempatan itu. Karena orang-orang di luar sana banyak yang pengen punya kesempatan yang sama gitu. Jangan menyia-nyiakan itu. 100% sama kesempatan itu, apa namanya, sama disiplin. Itu aja sih. Disiplin ya, paling jelas ya. Mungkin kalau kata disiplin tuh ibaratnya bukan disiplin yang harus apa ya,
Keras? Kalau aku keras, Iya. enggak. Maksudnya tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Disiplin tanggung jawab. Bener. Bukan yang aku yang, oh jangan gini, enggak. Oh, enggak. Bukan. Lebih ke yang tanggung jawab aja. Gitu. Oh, oke. Itu sih. Kalau gitu mungkin terakhir nih Mas, ada gak yang mau disampaikan buat Kanca Bima yang lagi nonton nih, yang mungkin sekarang punya cita-cita yang menjadi seorang pemain basket gara-gara Mas Handri nih, lihat di lapangan nih, atau mungkin lihat podcast ini nih, mungkin bisa disampaikan Mas. Yang aku pengen sampein ke Kanca Bima sih, iya jangan jangan putus asa dukung Bima Perkasa. Karena ya ibarat kita baru merintis dari nol, itu butuh proses, dan proses itu nggak yang 1 tahun 2 tahun. Benar. Tapi kita sebagai pemain, terutama aku, ngasih yang terbaik, ngasih 100% untuk tim Bima Perkasa, manajemen juga, pelatih, semuanya, ya kita lagi jalanin proses itu. Kita nggak bisa yang instan gitu, nggak bisa. Namanya proses kita untuk dapetin prestasi itu nggak yang, ya balik lagi setahun 2 tahun. Benar, proses Ya, ya. jangan putus asa lah, dukung Bima Perkasa. Itu dia, gokil. Boleh tepuk tangan semuanya. Hai. Kalau gitu, terima kasih Mas Handri Satria sekali Terima lagi. kasih, Mas. Pokoknya sudah selalu membuat kita berteriak Iya. 3 point ya. Sama jangan lupa kita ada home game ya. Itulah dia. Pokoknya Kanca Bima selalu dukung Bima Perkasa Jogja, selalu datang di tempat game home kita Gor Pancasila ya, selalu dukung. Pokoknya orang Jogja ya jelas dukungnya Bima Perkasa Jogja. Orang Jogja makanya ya jelas Mbak Piaku. Hai. Kalau gitu Edward Bagas pamit. Saya Handri pamit undur diri. Kita ketemu lagi di BPJ Podcast selanjutnya.